Silakan kami beri waktu 20 menit mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Baik. Kenapa saya duduk di sini? Kenapa saya belakangan ini cukup fokus meneliti masalah ini? Ini berangkat dari pemikiran bahwasanya orang-orang seperti Al-Imam Al-Haddad yang mengatakan walana khairul anami abu wa idza sibtaini nantasibu, kemudian seperti Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul Maulid yang mengatakan jaddi Muhammad wa antum ba'da jaddi khalaf, dia mendeklar. Begitu pula Sayyidina Ali bin Abu Bakar Sakran dan semuanya kibar habaib. Kalau memang tesis Kiai Imad benar, berarti mereka semua pendusta dan bohong atas nama Rasulullah SAW. Nggak main-main konsekuensinya ini. Dan mereka adalah mata rantai keilmuan banyak ulama-ulama kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini banyak ulama-ulama besar. Di antaranya ya Al-Imam Al-Muhbi dalam Khulasatul Athar itu mengatakan bahwasanya Ba'alawi itu adalah duriyah Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad. Kemudian dia mengatakan wa nasabuhum mujmi'un alaihi ahlut tahqiq. Beliau mengatakan nasabuhum mujmi'un alaihi ahlut tahqiq. Ini ijma' yang tahqiq, ahli tahqiq ijma' bahwasanya nasab mereka ini benar. Begitu pula di sini Al-Imam As-San'ani di dalam kitabnya Al-Amir As-San'ani, pengarang Subul Salam yang dipakai di pesantren-pesantren ini kitab. Ya, beliau dalam kitabnya Al-Masail Al-Mardiyah fi Ittifaqil Ahli Sunnah wa Zaidiyah. Beliau mengatakan bahwasanya Sayyidina Abi Alawi hum ahlul bait bila raibin aqlan wa syar'an wa 'urfan. Enggak sampai di situ. Kemudian Al-Imam An-Nabhani yang merupakan gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Al-Imam An-Nabhani mengatakan apa? Bahwasanya ajma'atil ummah, sepakat umat Islam bahwasanya Sayyidina Abi Alawi, kata An-Nabhani, as-sahu ahlul baiti nasaban. Ini referensinya bisa dilihat di buku yang telah saya tulis di bulan Ramadan itu. Semuanya saya rinci karena nggak ada waktu untuk sebutkan satu persatu. Ini berangkat dari kalau memang Kiai Imad benar, apakah ini ulama ini ngomong asal-asalan? Ulama ini ngomong tanpa dasar, asbun, asal bunyi. Karena ini soal nasab Rasulullah, yang ngomong tanpa data dusta. Dusta ini konsekuensinya ulama tahu, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan masuk neraka. Kitib ana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini berarti ada yang enggak benar. Nah, saya mulai bahas dari mana? Ini kita bicara soal ilmu nasab. Biasakan bicara satu ilmu dengan kaidah yang ada di ilmu tersebut. Jangan ngarang kaidah sendiri. Bagaimana sih cara itsbat nasab? Ini yang mesti pertama kita pikirkan. Ajukan pertanyaan. Kaifa yakunu itsbatun nasab? Bagaimana cara itsbat nasab? Mau mengatakan sebuah nasab ini sahih atau tidak? Oh, ternyata dibahas. Siapa yang bahas? Di antaranya ada seorang ahli teori nasab, Sayyid Hussein Haidar Al-Hashimi. Ini banyak dikutip oleh Kiai Imad di dalam karyanya, khususnya teori tentang ilmu nasab. Ini Kiai Imad banyak kutip. Artinya referensi yang saya kutip ini yang dikutip oleh Kiai Imad. Beliau menyebutkan ada beberapa turuk cara. Berarti salah satu saja udah cukup. Ada beberapa cara untuk mengitsbat nasab. Di antaranya yang pertama syuhra istifadhah fi baladihi, di negerinya. Satu. Yang kedua, ini tariqus tsani, kutubun nasabin al-abdan. العلماء الثقات المحققين الأثبات التي لم تلحقها أيدي الرواة العابثين والضعفاء المتروكين والوضاع الكاذبين لا سيما إن كانت مشهورة منتشرة. أما إن كانت مخطوطة فيجب التثبت من الخطوط ومقابلة النسخة المخطوطة. ومتى عرف خط النسابة المحقق الثقة فإنه يعمل به ويكون مستندا شرعيا وعليه العمل في القديم والحديث. Jadi salah satu yang penting di sini selain syuhra istifadhah, nanti akan dibahas karena waktunya sempit saya nggak bahas syuhra istifadhah. Salah satu cara itsbat nasab, ada keterangan dari ulama nasab, nggak ada batasan harus zaman. Ini catat baik-baik nih. Jangan ngarang metode sendiri ketika bicara sebuah ilmu. Nggak ada keterangan harus sezaman. Bahkan di sini dikatakan wa mata urifa khatun nasabah al-muhaqqiq. Ketika diketahui oh ini ada satu nasabah muhaqqiq yang memang diakui sebagai nasabah. Ketahui ini tulisan dia betul dan dia thiqah. Maka apa yang dia tulis jadi mustanadan syar'iyan, jadi pondasi syariat untuk menentukan bahwasanya nasab itu sahih. Jadi itu yang pertama. Ketika ada seorang nasabah di kitab nasabah yang muhaqqaq, yang sudah dipastikan, apalagi kitabnya muntasyir, apalagi diakui oleh ulama, dia menulis nasab, berarti diterima nasab tersebut sahih karena ulama nasab itu kalau nulis berdasarkan verifikasi nasabah. Kalau nggak berdasarkan verifikasi ini nggak diterima dia nasabah. Karena kalau nggak ada ini nasab ini bukan kreasi, bukan ijtihadi. Nasab ini soal verifikasi data yang dari sebelumnya terus nyambung. Kalau dia nggak ada data, bagaimana dia mau nyantumkan? Makanya nasab itu diterima. Nah, berikutnya Syekh Ibrahim bin Mansur juga yang dikutip oleh Kiai Imad.
mengatakan qabulu da'wan nas fi ansabihim 'ala asy-syuhra wal istifadha wasyahadah wa salasil ansab wa aqwalin nasabin al-mu'tabarin. Diterimanya pengakuan nasab seseorang berdasarkan salasil ansab. Ada silsilah nasab. Kemudian enggak sampai situ, aqwalil nasabin al-mu'tabarin, ada perkataan nasabin. Nasabin mengakui nasab itu mu'tabar. Maka di situ berarti diterima. Enggak ada batas harus sezaman. Silahkan cari di kitab teori nasab manapun, enggak ada yang bahas harus sezaman ya, ikhwan. Ini catatan penting. Jadi kalau bahas satu ilmu berdasarkan teori ilmu tersebut. Jangan ngarang teori sendiri. Jangan ente ngaji fikih pakai teori ilmu nahwu. Jangan ente ngaji usul fikih pakai teori ilmu sorof. Nggak nyambung, nggak ketemu, sampai kiamat juga nggak ketemu urusannya. Dan ini bisa merusak daripada disiplin keilmuan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah nasab sadal Abi Alawi? Sebetulnya ada beberapa ibarah lagi ulama yang menyatakan demikian. Saya lanjut saja karena keterbatasan waktu. Apakah nasab sadal Abi Alawi diakui oleh para nasabah? Satu, naam, diakui oleh para nasabah. Yang pertama, ya, Al-Imam Murtadha Az-Zabidi di dalam kitabnya Raudhul Jalil mengutip perkataan Syekh Syaraf Al-Ubaidini. Ini dibantah oleh Kiai Imad, dikatakan di kitab cetakan dia nggak ada. Saya langsung kembali ke manuskrip aslinya yang dipakai oleh Badib, dan ternyata manuskrip itu pula yang dipakai oleh muhakkik Raudhul Jalil yang kitabnya ada di Kiai Imad. Itu dia manuskrip yang dipakai. Ternyata manuskripnya muhakkiknya yang nggak mencantumkan keterangan Syekh Syaraf Al-Ubaidillah yang wafat tahun 435 dikutip oleh Murtadha Az-Zabidi pengarang Syarhul Ihya Ithaf Sada. Beliau merupakan nasabah, khatimatun nasabah fil qarni tsani asyar wa tsalits asyar, keterangan para ulama. Dikutip Syekh Syaraf Al-Ubaidillah menjelaskan bahwasanya di situ Ahmad bin Isa punya anak yang namanya Abdullah, kemudian dia hijrah dari negerinya Basrah, kemudian sampai ke Hadramut. Saya nggak bacakan ibarahnya. Kemudian berikutnya siapa lagi? Ada nasabah Muhammad bin Kazim Abil Futu Al-Yamani. Di sini berbicara di dalam halaman 52 di dalam kitabnya Nafhal Ambariyah, beliau menyatakan bahwasanya yang namanya Abdullah itu punya Ahmad bin Isa punya anak namanya Abdullah, dan seterusnya dan seterusnya. Silahkan buka langsung. Itu sudah dikutip juga oleh Kiai Imad. Itu perkataan nasabah dalam kitab nasab. Begitu pula di tahun 1996 ada Sayyid Muhammad bin Husain As-Samarqandi. Beliau mengutip di sini bahwasanya ya Sayyidina Ahmad bin Isa hijrah. Nah, kemudian punya anak yang namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Alwi, lengkap. Alwi punya anak namanya Muhammad. Muhammad punya anak namanya Alawi lagi. Alawi punya anak namanya Ali Khala Agasam, dan seterusnya. Wa Ali Khala Agasam punya anak namanya Sahib Mirbat. Muhammad Sahib Mirbat punya anak lagi namanya Alawi wa Ali. Dan seterusnya sampai ke situ, sampai ke Abdul Malik di sini disebutkan. Sampai ke Abdul Malik. Ini yang menyebutkan nasabah di dalam kitab Tuhfatul Talib, yaitu beliau yang namanya Sayyid Muhammad bin Husain As-Samarqandi Al-Madani, seorang nasabah. Artinya sudah memenuhi syarat. Nggak sampai itu ada nasabah Sayyid Dhamin bin Syadqum, wafat tahun 1090. Ini salah satu kitab nasab yang jadi rujukan. Di sini juga beliau mengatakan bahwasanya yang namanya Ahmad bin Isa di sini khalafa thalathah banin. Siapa thalathah banin? Abdullah wa Muhammad wa Abul Husain Ali, dan seterusnya. Bahkan di sini dia mengatakan Abdullah punya anak namanya Alawi, Alwi punya anak namanya Muhammad lagi. Sampai ke situ, sampai Muhammad bin Alawi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Ini kesaksian seorang nasabah. Secara teori ilmu nasab ini sudah selesai, karena dia tidak melakukan ini kecuali setelah verifikasi. Andai kata memang ada keterputusan, rungkat, kalau bahasa Tengku ini rungkat. Kalau memang ada rungkat, yang pertama mendeteksi mereka, karena mereka lebih dekat. Terus mereka ujuk-ujuk gitu, ujuk-ujuk isbat tanpa mendeteksi, padahal nasabah. Haram mereka ujuk-ujuk isbat tanpa mendeteksi, padahal mereka nasabah. Mal'un, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesuai hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam kitab Musyajjar Al-Kasyaf, yaitu Musyajjar Abu Alamah, dikenal dengan Musyajjar Abu Alamah. Ini beliau tokoh abad ke-11. Ini Musyajjar rujukan di Yaman. Di situ diisbat nasabnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, yang merupakan bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sekaf. Terus sanadnya nasabnya sambung sampai ke Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad. Di situ diisbat, tapi di situ tulisnya Abdullah bin Ahmad, Alwi bin Abdullah bin Ahmad. Diisbat oleh Musyajjar Abu Alamah, dan isbatnya Musyajjar Abu Alamah ini dijadikan di Muqaddimah Khidmah Asyirah. Di situ dilampirkan ada surat dari Imamul Yaman. Imamul Yaman itu kalau kita sekarang kayak presidennya Yaman. Kurang lebih di hampir 100 tahunan yang lalu itu bikin surat. Semacam seperti keputusan imam meng-ACC nasab sadal Abi berdasarkan musyajjarnya Abu Alamah tadi. Karena dia mengatakan karena musyajjar Alamah alaihi al-i'timad fi duwal al-yamaniyah. Itu jadi dipakai. Jadi bukan hanya sekedar musyajjar Abu Alamah
menetapkan di situ, tapi penetapan Musyajjar Abu Alama Itsbat dijadikan dasar oleh Imamul Yaman di dalam menetapkan nasab Sa'ad Al-Abi Alawi. Kemudian nggak sampai di situ, ya An-Nasabah Murtadha Az-Zabidi, pengarang Syarah Ihya, sampai nulis kitab khusus Ar-Raudhul Jali fi Nasab Bani Alawi. Bahkan beliau di dalam Musyajjarul Kasyaf, Muhammad bin Ahmad An-Najafi, ketika beliau ta'liq Musyajjarul Kasyaf yang hidup di abad 9 sampai 10, ketika beliau ta'liq, karena kitab nasab ini sifatnya update dan update nasabah itu diterima, Al-Imam Murtadha Az-Zabidi mengupdate dengan kolamnya, dan dikasih ini tambahan dari Murtadha Az-Zabidi bahwasanya Abdullah merupakan daripada Isa, dan beliau mengatakan, ya ilahuna yarji' sadatul Yaman min tariq Ubaidillah bin Ahmad, kata dia. Kemarilah kembali sadah Yaman dari tariq Ubaidillah bin Ahmad. Dan belum lagi sejarah dari internal keluarga Alawiyin yang turun-temurun secara sistematis, saya katakan. Tertulis, terlembaga secara sistematis dari Sayyidina Ali bin Abu Bakar Syakran sampai detik ini yang terus diupdate, dan itu kronologinya dimuat dalam kitab guru saya At-Tasawwurul Waqi' yang ditulis oleh Sayyid Amjad Abu Futaim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu guru saya dalam ilmu nasab beliau. Nah, itu yang pertama. Jadi secara teori udah selesai. Ketika diakui oleh ulama nasab mu'tabar, ulama nggak meneruskan harus zaman. Ketika ulama nasab mu'tabar, yang berarti konsekuensi ketika dia mengakui dia telah melakukan verifikasi yang menurut dia memenuhi syarat, itu udah selesai, nggak ada masalah. Selanjutnya di Kutubut Tarikh, kadang-kadang ada yang bertanya, buat apa Kutubut Tarikh? Kita bicara kitab nasab. Kutubut Tarikh buat apa? Kita bicara kitab nasab. Nah sekarang begini, ulama sendiri mengatakan, Ibrahim bin Mansur ini yang sering dikutip oleh Kiai Imad, wa kadza yazdadu nasabu quwwatan ala quwwatin idza ittafaqat hadhihi syuhra wal istifadah ma aqwal ulama nasab wat tarikh wa thiqat fi hadan nasab. Ya, nasab ini menjadi tambah kuat, kuat di atas kuat. Kalau syuhra istifadah dikuatkan dengan perkataan ulama nasab, nasabah udah mengakui, kemudian ditambah ada perkataan ulama-ulama tarikh yang thiqat yang menyebutkan Sa'ad Al-Abi Alawi. Ketika ulama-ulama tarikh menyebutkan, itu menambah nasab kuat, makin kuat, saudara. Jadi dia menjadi bukti penunjang, karena ilmu nasab dengan ilmu sejarah saling berkaitan satu sama lain, sebagaimana dijelaskan dalam Rasail fi Ilmu Nasab yang juga sering dikutip oleh Kiai Haji Imaduddin. Nah sekarang apakah para sejarawan menyebutkan Sa'ad Al-Abi Alawi? Ini yang pengen saya bahas. Al-Janadi, Kiai Imad membantah bahwasanya yang di Al-Janadi itu adalah Ba'alawi yang ada sekarang. Di Al-Janadi pertama disebutkan Bani Jadid, Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid, terus nyambung sampai Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Itu di sebagian halaman. Di halaman lainnya jangan lupa Syekh Al-Janadi tahun 732, ini muarikh Yaman yang jadi rujukan di Yaman, itu menyebutkan ada nama-nama. Dan beliau menyebutkan juga di sini ya, bahwasanya Abil Jadid inda ahli Yaman asluhu min Hadramut min asyraf hunalika yu'rafun bi Abi Alawi baiti salahin wa ibadatin ala tariq at-tasawuf wa fihim fuqaha ya'ti dzikru man atahaqqaq insyaallah ma'a ahli baladihi. Ya, di sini Al-Janadi menegaskan mereka Sa'ad Al-Abi Alawi ya itu adalah asluhu min Hadramut, asalnya dari Hadramut, dari asyraf di sana ahlul bait yu'rafun bi Abi Alawi, yang dikenal dengan Abi Alawi. Yang pertama pertanyaan saya, silakan datangkan bukti ada Ba'alawi lain di Hadramut selain Ba'alawi ini. Silakan datangkan bukti ada Ba'alawi lain di Hadramut selain Ba'alawi ini. Udah ma'ruf di Kutubut Tarikh dari awal sampai sekarang, nggak ada Ba'alawi lain di Hadramut selain Ba'alawi keluarga Ali bin Ubaidillah. Kiai Imad mengatakan bukan. Mana bukti yang mengatakan bahwasanya ada Ba'alawi lain selain Ba'alawi ini? Tunjukkan kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa Al-Janadi menyebutkan nama-nama. Yang nama-nama ini semuanya dibantah oleh Kiai Imad sebagai Ba'alawi. Mari sama-sama kita lihat. Ya. Yang pertama dia menyebutkan nama Abu Marwan laqaban wa ismuhu Ali bin Ahmad bin Salim dan seterusnya. Terus dikatakan di sini wahwa awwalu man tasawwaf min baiti Aba Alawi. Ini disebutkan oleh Janadi. Nah, ternyata kitab Janadi ini nggak berdiri sendiri. Kita kalau memahami satu kitab kadang memahami juga kitab yang lain yang berkaitan dengan kitab tersebut. Imma mukhtasar, imma syarah, imma istidrakat ala kitab tersebut. Kitab Al-Janadi As-Suluk ini diringkas oleh ulama abad ke-800 tahun 800-an. Namanya Al-Allamah Al-Mu'arrikh Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal. Nama kitabnya Tuhfatuz Zaman. Tuhfatul Zaman ini ringkasan daripada Suluk, tapi beliau di situ menegaskan di kitab itu, saya bukan hanya ngeringkas, tapi saya juga melakukan tashih, karena nuskho yang saya terima ada banyak sakot, ada banyak kesalahan dan lain sebagainya. Beliau juga melakukan tambahan-tambahan. Nah ternyata dan kitab Tuhfatul Zaman ini sebagaimana disebutkan Sakhawi ini dijadikan rujukan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, bukan kitab abal-abal ini, dijadikan rujukan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Di dalam Tuhfatul Zaman diluruskan bahwasanya termasuk yang dimaksud di situ ada ibarat yang gugur. Kata Tuhfatul Zaman, ada ibarat yang gugur. Apa ibaratnya? Ibaratnya di sini disebutkan ya dari dalam kitab Tuhfatul Zaman
bahwasanya wabihi tafaqqaha Muhammad bin Ali Ba'alawi wa huwa awwalu man tasawwafa min baiti Ba'alawi. Ini ibarat yang gugur dari suluk. Muhammad bin Ali Ba'alawi wa huwa awwalu man tasawwafa min baiti Ali Ba'alawi. Siapa Muhammad bin Ali yang awwalu man tasawwuf dalam sanad thariqah Ba'alawi? Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, jelas. Jadi kalau baca suluk saja, Anda kalau baca satu kitab, baca kitab yang lain. Kalau Anda nggak paham, jangan langsung memvonis. Di Tuhfatul Zaman jelas. Kemudian dia mengatakan, oh Tuhfatul Zaman yang mentahqiq itu seorang Ba'alawi. Oh itu nggak profesional. Yang mentahqiq seorang Ba'alawi. Dia mentahqiq berdasarkan muqabalatun nusakh. Silakan buktikan manuskrip kalau memang dia nggak amanat dalam tahqiqnya. Ini muhaqqiq besar Abdullah Al-Habsyi. Dikenal di Yaman sebagai salah satu ahli sejarah dan banyak sumbangsihnya dia di dalam turas daripada Yaman. Nah, kalau Anda mau menyalahkan, silakan buktikan manuskripnya bahwasanya muhaqqiq ini tidak amanah. Nah, ini diluruskan, ternyata ada sakot di situ. Kemudian nggak sampai di situ, ada nama-nama lain yang dibantah. Di antaranya di sini disebutkan wa min baiti Abi Alawi, ya, di sini disebutkan Allahumma shalli ala Muhammad. Wa minhum Ali bin Ba'alawi kana katsiral ibadah azimal qadar, dan seterusnya. Disebutkan juga di sini wa li aliyin waladun ismuhu Muhammad bin Salah wa lahu ibnu am ismuhu Ali bin Ba'alawi. Kemudian ba'du tafasil Ba'alawi Ahmad bin Muhammad kana faqihan fadilan tufiya sanah 724 wa Abdullah bin Alawi baqin al-an hasan at-ta'abbud wa suluk at-tasawuf minhum Abu Bakar bin Ahmad fihi ibadatul mardi. Ini nama-nama disebut. Siapa nama-nama ini? Sama Kiai Imad dipermasalahkan karena Kiai Imad mungkin memang ada kekeliruan saya juga di risalah saya awal, akan saya revisi. Saya mengatakan Ali bin Ba'alawi di sini adalah Sayyidina Ali Khalil Agasam. Ternyata setelah saya tanya kepada guru saya yang di Hadramut, ternyata saya yang salah paham. Walaupun ada kemiripan karamah, tapi Ali bin Ba'alawi di sini yang dimaksud adalah Sayyidina Ali bin Alawi bin Ibn al-Faqih al-Muqaddam. Ali bin Ali al-Ghuyur Ibn al-Faqih al-Muqaddam tufi tahun 709 Hijriah. Artinya apa? Artinya itu sezaman dengan Al-Janadi. Kemudian selanjutnya anaknya siapa? Walahu Muhammad, walahu ibn, namanya walahu waladun ismuhu Muhammad ibnun Salah. Ada atau di dalam Tuhfatul Zaman ibnun fihi Salah. Ada kesalehan di dalamnya. Siapa dia? Muhammad bin Ali. Muhammad Mulad Dawila bin Ali sahibud darak bin Alawi al-Ghuyur bin al-Faqih Muqaddam, yang lahir di tahun 705 Hijriah, wafat 765. Sedangkan Al-Janadi, perhatikan, Al-Janadi itu wafat tahun 730 Hijriah. Nah, kemudian yang disebutkan di sini Ali sahibud darak bin Ali al-Ghuyur, wafat tahun 709. Kemudian Muhammad bin Ali sahibud darak, Muhammad Maulad Dawileh, itu lahir tahun 705. Artinya di zamannya Al-Janadi. Ketika Janadi wafat umur beliau 25 tahun kurang lebih. Kemudian berikutnya di sini disebutkan walahu ibn Am. Ibn Amnya siapa? Ali bin Ba'alawi. Dia punya sepupu namanya Ali bin Ba'alawi. Ternyata sepupunya di sini benar, Ali bin Abdullah Ba'alawi. Abdullah Ba'alawi itu paman daripada Muhammad Maulad Dawileh. Dia punya anak namanya Ali. Ini semuanya di Syamsul Thahirah ada, silakan Anda cek. Ya, wafatnya tahun Ali bin Abdullah Ba'alawi adalah sepupu daripada Muhammad bin Ali Maulad Dawileh. Kemudian selanjutnya walahu ibn Am ismuhu Ali bin Ba'alawi. Kemudian juga wa Abdullah Alawi bakin ilal an. Abdullah Alawi yang sampai sekarang ada sampai zaman Janadi. Zaman Janadi kapan hidupnya? Sampai 730. Abdullah sini siapa? Ternyata Abdullah Ba'alawi. Abdullah Ba'alawi bin Ali al-Ghuyur. Beliau wafatnya tahun 731 di zaman Janadi lagi. Kemudian selanjutnya ada Ahmad bin Muhammad. Ternyata Ahmad bin Muhammad ada Ahmad Syahid Ibn al-Faqih Muqaddam. Silahkan lihat di Syamsul Thahirah. Itu wafat tahun 706 Hijriah. Berarti di zamannya Janadi juga. Kemudian Abu Bakar bin Ahmad. Ada Abu Bakar bin Ahmad. Yang ini yang maksud ada Abu Bakar al-Wari' bin Ahmad al-Syahid. Wafatnya sama dengan ayahnya 706 Hijriah. Artinya nama-nama ini yang semua disebutkan di zaman Janadi. Gampangnya sedikit lagi. Ya, Ustaz, habis waktu. Menyempurnakan karena nggak sempurna ini keterangannya. Minta 1 menit lagi. Cukup, untuk menyempurnakan. Cukup. Minta maaf. Ya. Taib, kita langsung saja. 20 menit sudah. Sekarang masing-masing 10 menit, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemaparan yang sangat panjang, ya kan? Cuman sudah panjang-panjang tidak sesuai dengan apa yang diminta sama musannif tesis yang diangkat sama Ustadz Hanif Al-Abbas adalah semua cerita tentang kitab-kitab yang berada di abad 8 Hijri 9 sampai sekarang. Tidak ada
ya, kitab-kitab sebelumnya. Ya, kalau ada kitab sebelumnya silahkan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi bicara tentang ilmu nasab yang menyatakan tidak berkaitan kepada kitab yang sezaman. Kata-kata kitab yang sezaman itu adalah kefahaman daripada dhabit yang ada di kitab. Namun demikian, kalau memang kitab-kitab yang sezaman dalam kata istilah turukun taqlidiyah itu ada yang seperti Tuan sampaikan, tolong sebut kitab apa yang menyampaikan seperti itu dalam ilmu nasab. Tafadhal, masykuran. Masih ada waktunya. Masih ada waktunya. 7 menit lagi. Enggak bisa. Habiskan dulu 10 menit waktunya. Oke. Nanti waktu TikToknya ada. Oh ada. Siap kalau begitu. Ya. Baik kalau seperti itu. Maklum laptopnya agak error. Jadi dari semua kitab-kitab yang merujuk kepada perihal yang menyampaikan bahwa Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu diambil daripada dasar-dasar kitab dari jalur keturunan Ba'alawi sendiri. Adapun tadi yang dikatakan daripada kitab Ar-Raudhul Jali, ya, sebelum menerangkan keterangan tentang Amma Abdullah bla 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 itu ke depannya, di situ ada lafaz sebelumnya yaitu wahada muttafaqun alaihi an-nasabun. Artinya yang menjelaskan kalimat wahada muttafaqun itu berarti terang kepada dhabit yang sebelumnya. Adapun menjelaskan tambahannya di situ, musannif dari kitab Raudhatul Jali tidak memberikan satu komitmen isbat di situ, hanya menjelaskan bahwa keberadaan Abdullah secara maqalah beliau. Satu ya. Yang kedua, tolong terangkan dari mana Ar-Raudhul Jali, ya, mengambil ibarat adanya Abdullah bin Ahmad bin Isa. Dari mana rujukan kitab beliau ke atasnya? Nah, silahkan. Sudah. Masih ada waktu, Said. Oke. Ya, sudah, selanjutnya dari tim kontra, silakan waktu. Cek. 10 menit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, terserah kita. Kita kan satu tim. Antara tim. Gimana jadi sih? satu ini ke satu. Kayak tidak pernah ketemu di TikTok.